Anda masih di CNN Indonesia Today dan kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pasar spot untuk perdagangan pada pagi hari ini. Rupiah terapresiasi tipis ya, naik 0,03% di posisi Rp14.375 per dolar Amerika Serikat. Memang jika kita perhatikan pada perdagangan kemarin, rupiah sempat masuk atau terjun ke zona merah. Ini mengikuti pelemahan yang terjadi di sebagian besar zona kawasan Asia akibat terjadinya invasi Rusia ke Ukraina yang membuat kemudian dolar sebagai safe haven menguat. Namun titik terang kita bisa lihat ketika Presiden Joe Biden, Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim pasukan militer ke Rusia ataupun memberikan sanksi militer kepada Rusia, namun Presiden Joe Biden akan memberikan sanksi ekonomi. Begitupun Presiden Vladimir Putin yang mengatakan bahwa tidak akan memberikan dampak ekonomi bagi dunia atas konflik atau invasi yang sedang dilakukan negaranya kepada Ukraina. Kita lihat di sini memang saat ini asing cenderung buy on dip ya, melihat fundamental rupiah yang saat ini juga masih kuat ditopang berbagai data ekonomi yang dimiliki Indonesia. Neraca dagang kita surplus, neraca pembayaran kita surplus, begitupun defisit transaksi berjalan kita yang saat ini dalam 11 tahun terakhir akhirnya mencatatkan surplus transaksi berjalan. Kita lihat bagaimana kemudian indeks saham domestik IHSG pada perdagangan sesi pertama hari ini memulai perjalanannya. IHSG terkoreksi, kita lihat di sini koreksinya cukup dalam, 1,48% di posisi 6.817 pada pukul 9.18 pagi hari ini. Memang kalau kita melihat perdagangan kemarin, IHSG terseret sentimen global, apalagi kalau bukan invasi Rusia ke Ukraina. Namun ada beberapa sentimen positif meskipun bursa Eropa, bursa Asia, mayoritas berakhir di zona merah. Namun di bursa Amerika, perdagangan Wall Street cukup gemilang pada perdagangan kemarin akibat statement dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengatakan tidak akan memberikan sanksi militer, tapi memberikan sanksi ekonomi kepada aksi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Kita lihat bagaimana kemudian saham-saham di Eropa, Asia yang rontok akibat terjadinya invasi Rusia ke Ukraina ini. Mayoritas bursa saham Asia pada perdagangan kemarin memang berakhir di zona merah. Kita lihat di sini Hang Seng Index Hong Kong 3,21% terjun bebas di posisi 22.901. Kemudian Shanghai Composite Index juga turun 1,70% di 3.429. Kospi Korea naik 1,51% di 2.688. Nikkei 225 Jepang juga terapresiasi 1,57%. Pasar masih menantikan apa nanti konsekuensi yang harus diterima Rusia akibat invasinya ke Ukraina dan menantikan bagaimana nanti para pemimpin global memberikan sanksi ekonominya atau memutuskan apa yang akan dilakukan secara bersama-sama terhadap saat ini yang sedang terjadi ya di Ukraina. Kita lihat selanjutnya dengan Eropa, bagaimana ia menutup perdagangannya kemarin, semuanya anjlok di zona merah. Pasar saham benua Eropa kompak seluruhnya pada perdagangan kemarin pasca serangan Rusia ke Ukraina berada di zona merah. Kita lihat Euro 3,63% penurunannya, FTSE 100 Inggris turun 3,88%, kemudian DAX Jerman 3,96% turunnya di posisi 14.052 dan juga CAC 40 Prancis turun 3,83% di 6.521. Dan kemarin juga Presiden Joe Biden telah memberikan semacam perintah ya begitu untuk pasukan NATO untuk berjaga-jaga di zona Eropa mengantisipasi jika kemudian ada eskalasi dari invasi Rusia ke Ukraina ini. Kita lihat selanjutnya bagaimana dengan Wall Street, bursa di Amerika Serikat. Wall Street terdiversifikasi ya, di sini ada beberapa saham yang memang merespon negatif, namun kita lihat di sini saham-saham lain justru merespon positif. Dow Jones naik 0,28% di posisi 33.223, kemudian S&P 500 naik 1,50% di 4.288, kemudian Nasdaq Composite naik 3,35% di posisi 13.473 dan NYSE turun terdepresiasi 0,15% di posisi 15.996. Lagi-lagi saat ini pasar masih menantikan nanti bagaimana yang akan dilakukan. Kalau kita lihat di Amerika sendiri, kita ketahui ya saat ini yang menjadi sentimen penggerak pasarnya adalah bagaimana penantian terhadap kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed terhadap kenaikan suku bunga acuan begitu yang akan lebih agresif, akan lebih
cepat pada tahun 2022 ini, dan memang ada ketakutan jika kemudian suku bunga ini dinaikkan lebih cepat pada saat invasi Rusia dan Ukraina ini masih berlangsung. Begitu eskalasinya, ditakutkan bahwa nantinya ini akan mempengaruhi pergerakan di pasar saham. Namun lagi-lagi yang memberikan kemudian sentimen positif adalah pernyataan dua presiden Rusia dan juga Presiden Amerika Serikat. Begitu Vladimir Putin mengatakan bahwa perang yang terjadi ini tidak akan mengacaukan ekonomi dunia, namun Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa negaranya tidak akan memberikan sanksi militer kepada Rusia, melainkan memberikan sanksi ekonomi berupa beberapa pembatasan yang dilakukan terhadap komoditas-komoditas ekspor ataupun impor Rusia, begitu, dan juga sanksi-sanksi dagang seperti pembekuan likuiditas di bank dan juga sanksi terhadap orang-orang kaya begitu asal Rusia.